Kalau kata anak zaman sekarang, buat kalian yang baru masuk ke dunia motor, sebaiknya kalian gunakan motor matic, karena motor matic dianggap motor entry level. Ya karena siapapun bisa menggunakan motor tersebut, bahkan anak SD aja bisa naik motor ini. Ya ada benernya sih dan gak salah juga sih ya. Motor matic emang bisa digunakan oleh siapa aja. Kemudian kalau kalian udah semi pro, sebaiknya kalian gunakan motor sport non-fairing. Kenapa? Ya karena di motor ini kalian bisa merasakan rasanya naik motor sesungguhnya. Belajar menggunakan kopling, belajar menggunakan kaki untuk mengganti gigi dan mengerem, dan lainnya. Dan kalau kalian sudah pro, baru kalian bisa naik ke motor sport fairing. Kenapa? Ya karena naik motor sport fairing dirasa lebih susah karena posisi duduknya cukup bungkuk. Yang mana jika kalian tidak terbiasa, maka akan kesulitan dan biasanya akan berbahaya. Emang iya ya? Secara harfiah sih iya, tapi sebenarnya hal tersebut nggak selalu benar. Karena kalau mau naik motor sport fairing tapi duduknya tegak, ya beli aja CBR 150. Duduknya tegak banget. Jadinya ya aman-aman aja. Iya kan? Itulah 3 kategori yang dijadikan standarisasi oleh kebanyakan orang yang menggunakan aplikasi berlambang tangga nada. Iya, TikTok. Emang aneh-aneh aja sih standarisasi di sana. Namun, di luar dari ketiga kelas motor tersebut yaitu Matic, Sport Non-Fairing, dan Sport Fairing, sebenarnya ada satu kelas motor lainnya, yang mana jika ingin dimasukkan ke kategori tersebut, sepertinya motor ini bisa masuk dalam kategori semi-pro. Namun sayangnya tidak pernah ada yang menganggap kelas motor ini, dan kebanyakan orang melupakan kelas motor ini. Kenapa? Ya tentu aja kelas motor ini tidak populer sama sekali. Padahal jika dimodifikasi dengan proper, motor di kelas ini bisa menjadi motor yang keren juga. Bahkan tidak kalah keren dengan motor yang kalian anggap keren. Dan iya, kelas ini adalah kelas Supermoto. Supermoto adalah salah satu jenis sepeda motor yang memiliki ciri khas tersendiri. Dan motor ini memang didesain untuk menjadi kendaraan multifungsi, yang mana motor ini menggabungkan elemen trail dan motor jalanan. Namun, meskipun motor ini memiliki potensi dan memiliki desain yang keren-keren aja sebenarnya, sayangnya Supermoto kurang diminati di Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Supermoto kurang diminati atau bahkan tidak diminati sampai tidak populer di Indonesia? Sepertinya jawaban paling sederhananya adalah motor ini cukup membingungkan. Apa yang bikin bingung? Tentu aja bentuknya. Motor ini seperti motor trail, tapi tidak menggunakan ban pacul, yang pada akhirnya motor ini seperti tidak punya identitas. Emang iya? Kan Supermoto identitasnya? Iya juga sih, tapi bagi kebanyakan orang, identitas ini tidak asli. Artinya apa Bang Messi? Ya karena motor ini pada dasarnya merupakan hasil modifikasi motor trail, di mana ban besar dengan kembangan kasar khas trail diganti dengan ban jalan raya. Suspensinya tetap tinggi seperti trail, tetapi roda yang digunakan lebih kecil, biasanya ukuran 17 inch. Jadinya ya ini motor seperti hasil modifikasi aja. Ya emang sih karena faktanya Supermoto terlahir dari hasil modifikasi pecinta motor trail dan ingin menggunakan motor trail di jalan raya. Hasil akhirnya ya Supermoto. Namun, walaupun berawal dari hasil modifikasi, saat ini beberapa pabrikan sebenarnya sudah menyediakan jenis motor ini untuk dibeli secara langsung tanpa harus memodifikasinya lagi agar bisa menjadi Supermoto. Misalnya produsen KTM. KTM adalah salah satu pabrikan yang cukup fokus untuk mengembangkan jenis motor ini. Dan jika dilihat dari tampilan dan desain motor KTM di Supermoto, ya keren-keren aja sih. Kemudian selain KTM, kalau mau ngomongin motor yang ber-cc besar, ada juga Husqvarna. Husqvarna juga mengeluarkan Supermoto, tapi fokus mereka di cc besar aja. Tapi nih kalau mau yang lebih murah dan ber-cc kecil, tentu aja ada Kawasaki KLX. Kawasaki akhirnya menjual secara resmi KLX 150 SM, yang berarti ini Supermoto. Dan motor ini tentu aja turunan dari KLX Trail. Cuman ya dimodifikasi di bagian bannya aja. Ini termasuk gear ratio dan ukuran disc brake. Jadinya ya sebenarnya pabrikan sudah menyediakan Supermoto. Tapi sayangnya tanggapan pasar terhadap motor ini cenderung biasa aja atau kurang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena balik lagi ke selera. Ya, kita harus mengakui selera masyarakat Indonesia sangat spesifik terhadap jenis kendaraan bermotor. Di Indonesia saat ini motor bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Dengan adanya hal ini, pilihan motor masyarakat Indonesia biasanya akan sering didasarkan pada tren, kepraktisan, dan harga jual kembali yang tinggi. Jika kita mau bahas lebih lanjut, untuk tren sendiri,
Motor matic saat ini tentu aja lagi ngetren-ngetrennya. Semua produsen yang fokus dengan motor maticnya sedang senang melakukan inovasi apapun untuk mengambil pasar sebesar-besarnya. Jadinya ya, matic dianggap masih menjadi tren di Indonesia. Sedangkan supermoto tidak pernah menjadi tren di Indonesia. Pernah sih sempat menjadi tren supermoto ini ketika era motor sport fairing ber-cc kecil belum sepopuler sekarang. Tapi ketika Yamaha menyerang dengan Yamaha R15-nya, orang-orang yang haus akan motor sport fairing terjangkau tentu aja langsung meninggalkan supermoto mereka. Kasarnya nih, supermoto cuma sebagai pelarian untuk sebagian orang aja. Karena di zaman tersebut, jika kalian punya motor batang alias yang non-bebek, hasil modifikasinya ya kebanyakan kurang jelas dan agak susah memodifikasinya agar terlihat keren. Jadi ya satu-satunya pilihan buat kalian yang ingin menggunakan motor non-fairing dan dimodifikasi hasilnya keren, tentu aja supermoto jawabannya. Tapi ya walaupun keren, balik lagi nih, supermoto cuma dijadiin pelarian aja. Kemudian selain tren tentu aja dimensi motor ini. Supermoto memang berbasis dari mototrail, dan kalau mototrail tentu aja memiliki keunikannya tersendiri. Ya, mereka tinggi. Dan karena motor ini tinggi, akhirnya tidak semua umur bisa menggunakan motor ini dan tidak semua orang bisa menggunakan motor ini. Bisa sih, cuman agak ngerepotin aja kalau macet. Dengan adanya hal ini, tentu aja supermoto bukan untuk semua orang. Makanya untuk menjangkau pasar ini, Kawasaki sampai ngeluarin D-Tracker. Motor ini konsepnya ya sebenarnya kayak supermoto, cuman ini motor pendek. Jadi ya enak-enak aja harusnya buat harian. Tapi sayangnya motor ini juga kurang diminati. Ya kasarnya sih orang Indonesia kebanyakan emang nggak mau terima aja kelas motor ini. Mau dipendekin kayak apa juga tetap aja nggak diterima. Namun kenapa? Tentu aja bentuk motor atau desainnya. Mototrail atau supermoto memiliki desain yang cukup membosankan sebenarnya. Mau dari merek A, B, dan C bentuknya ya pasti begitu. Headlampnya ya hampir sama, spakbor depannya ya hampir sama, bentuk tangki juga hampir sama, dan lainnya ya hampir sama semua. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang ya desainnya ya gitu-gitu aja. Kenapa bisa? Ya tentu aja karena motor ini mengutamakan fungsionalitas yang optimal. Dan motor ini tujuan utamanya ya jelas, yaitu terabas. Kalau motor terabas tentu aja nggak banyak gaya. Aerodinamis juga nggak penting di motor ini. Yang penting kuat dan punya ground clearance yang tinggi. Jadinya ya mau sampai kapanpun kayaknya supermoto atau trail akan kayak gini-gini aja desainnya. Kalau udah desainnya begini-gini aja, buat orang yang haus akan validasi, motor jenis ini tidak akan berarti dan cocok buat mereka. Karena jika mereka katakanlah beli motor KLX tahun terbaru, orang-orang tidak akan sadar kalau motor tersebut adalah motor baru, karena hampir tidak ada bedanya dengan KLX tahun 2015 secara desain. Iya kan? Jadinya iya, kita tidak bisa menuntut banyak terhadap desain di kelas motor ini. Kemudian selain itu, supermoto juga dinilai kurang praktis. Maksudnya gimana? Tentu aja supermoto tidak memiliki bagasi penyimpanan layaknya motor-motor lain, bahkan setidaknya seperti motor sport fairing. Di motor sport fairing, kita masih bisa memiliki kotak penyimpanan di bawah jok. Setidaknya HP kita bisa taruh di situ kalau lagi hujan dan nggak bawa jas hujan. Dan di mototrail atau supermoto tidak memiliki bagasi sama sekali. Bahkan di seri KLX sendiri untuk toolkitnya harus dibaut di samping bodi. Jadinya ya motor ini cukup merepotkan. Apalagi kalau kalian yang tidak suka dengan bentuk spakboard belakang supermoto. Ya emang sih motor ini aneh banget kalau pakai spakboard belakang. Tapi ya gampang aja, tinggal dilepas motor ini langsung jadi keren. Namun Indonesia adalah negara tropis, yang berarti cuaca di Indonesia kebanyakan nggak jelas. Jam 10 pagi lagi panas-panasnya, jam 10.30 pagi tiba-tiba langsung hujan badai. Disinilah masalah utamanya. Ketika habis hujan, jalanan tentu aja becek. Dan ini menjadi mimpi buruk bagi pengguna motor ini yang spakbor belakangnya sudah dilepas. Karena jika kalian ngebut di kondisi becek naik motor ini, kalian kemungkinan besar dan hampir pasti langsung memiliki nomor punggung 1 yang terbentuk dari cipratan air di aspal. Dan ini benar-benar ngeselin sih. Sampai titik ini kita sudah bisa paham kalau supermoto emang nggak cocok digunakan untuk sehari-hari. Tapi nih kalau dijadiin motor hobi, supermoto sebenarnya ya oke-oke aja. Tapi sayangnya lagi nih, modifikasinya udah oke, performa juga udah oke. Tapi buat kalian yang mau mencoba balapan dengan supermoto, kelasnya jarang banget di Indonesia. Ya sayang banget sih, motor ini benar-benar kayak nggak dianggap di Indonesia. Kelasnya jarang, dan lain-lainnya juga hampir nggak dianggap aja. Ya motor ini seperti antara ada dan tiada. Mendingan ke trail aja sekalian, bisa digunain terabas. Supermoto sebenarnya bukanlah motor yang buruk, hanya aja tidak pas untuk pasar Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.